Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Silaturahmi, CGP Angkatan 11 Kota Palembang. Di sini saya akan melakukan kegiatan wawancara mengenai tugas modul 3.1 bersama Ibu Kepala Sekolah. Baik, misi Ibu, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mohon izin kesediaan waktunya, Bu. Saya mau mewawancara Ibu, boleh? Oke. Langsung saja Bu ya, sini saya mau bertanya mengenai bagaimana selama ini, apakah bagaimana cara Ibu untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oke. Untuk mengetahui jenis kasus yang kami hadapi cukup mudah, yaitu dengan melihat kepentingannya, apakah benar atau salah. Jika kasus dilema etika itu kedua posisi sama-sama benar, tapi kepentingan itu bisa bertentangan. Tapi kalau keduanya kepentingan tadi, salah satunya melanggar hukum, maka dipastikan itu termasuk kasus rujukan moral. Oh, baik, seperti itu Bu ya. Kemudian bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini Bu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk kasus dilema etika di mana kedua kepentingan sama-sama benar, saya memperhatikan apakah masalah tersebut tinggi rendahnya muatan kepentingan. Misalnya, apakah itu kepentingan pribadi, kelompok, kesetiaan, kebenaran, atau kejujuran, jangka pendek atau jangka panjang. Samping itu juga saya juga memperhatikan sejauh mana dampak yang ditimbulkan dalam pengambilan keputusan tersebut. Oh, baik. Nah, dari itu Bu, bagaimana langkah-langkah atau prosedur prosedur seperti apa sih yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Selama ini dalam pengambilan keputusan yang kami lakukan, pertama tentu kita melihat kasus ini bersinggungan dengan apa saja dan sejauh mana nilai-nilai itu bertentangan. Yang kedua, kita lihat siapa yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Yang ketiga, kami melakukan pengumpulan data berupa fakta apa yang sudah terjadi kemudian kami analisa dengan apa paradigma yang terjadi. Di sini setelah kita tahu faktanya, kita lihat kebenaran. Kemudian setelah itu kita melakukan pengambilan keputusan. Setelah itu juga kita lakukan refleksi. Apakah keputusan yang diambil itu sesuai dengan kaidah norma yang ada dan semua pihak yang dapat menerimanya. Baik, pertanyaan selanjutnya Bu ya. Ya. Untuk kasus dilema etika ini, menurut Ibu, apa tantangan yang Ibu dalam mengambil keputusan? Tantangan yang terbesar tentunya datang dari pihak yang terlibat dalam memutuskan suatu masalah, yaitu upaya mempersatukan pemikiran dan kesepakatan yang memerlukan waktu panjang untuk menyamakannya. Di samping itu juga harus dapat memilih dan memilah solusi demi solusi yang disampaikan untuk dijadikan sebuah jawaban yang dapat diterima oleh semua orang. Seperti itu. Baik Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini, atau Ibu langsung menyelesaikannya di tempat? Atau mungkin juga Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk prosedur seperti apa itu Ibu menjalankannya? Kalau jadwal tergantung kondisi kasus yang terjadi. Kadang-kala ada keputusan yang harus kita putuskan segera, tapi ada juga keputusan yang bisa kita undur. Kalau sifatnya segera berarti kita tidak boleh membuat jadwal yang harus diputuskan segera. Kita harus membuat jadwal yang harus kita putuskan segera. Kalau masalah itu masih bisa ditunda keputusannya, maka kita buat jadwal tertentu supaya hasil keputusannya efektif dan efisien. Baik, terima kasih Ibu. Kemudian seseorang atau adakah faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah dan membantu Ibu dalam mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika ini? Tergantung permasalahan yang dihadapi. Kadang kita melibatkan semua guru dalam mengambil keputusan. Terkadang juga melibatkan beberapa guru atau wali kelas, guru BK, wakil kepala sekolah. Kadang-kala kita juga melibatkan komite sekolah.
jika permasalahan ini menyangkut kepentingan orang tua, siswa, bahkan kami juga meminta saran dari pengawas sekolah sebagai atasan kami dalam pengawasan dan pembinaan. Terakhir ya Bu ya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan di lini etika ini? Oke. Pertama, dalam mengidentifikasi kasus yang terjadi, saya melakukan pemikiran yang matang, apakah termasuk kasus dilema etika atau bujukan moral. Kemudian ada kasus yang perlu diselesaikan segera, saya perlu putuskan sendiri. Atau beberapa kasus yang diselesaikan secara kolektif. Selanjutnya saya mengambil keputusan, harus saya perhatikan kepentingan kedua sisi agar tidak menimbulkan gejolak berkelanjutan. Baik, terima kasih banyak Ibu waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kegiatan wawancara saya bersama Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 90 Palembang, Ibu Nur Hasanah MPD. Semoga kegiatan ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.